Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai mata pelajaran IPS tentang dinamika kependudukan Indonesia, silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doanya agar mata pelajaran hari ini, belajar pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi anak-anak semua dan bagi Ibu juga. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Ferdiansa? Hadir. Hadir. Uli Nuha? Hadir. Baik, jadi semua masuk semua ya siswanya? Tidak ada yang tidak masuk? Ya. Baik, anak-anak, tadi malam anak-anak belajar apa tidak? Belajar. Belajar ya tentunya. Belajar tentang IPS, Ya. tentang dinamika kependudukan Indonesia. Ya. Ya, baik, pintar sekali ya murid-muridku ini. Nah, baik, pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Kalau tadi malam sudah belajar, tentunya tahu kan pengertian tentang dinamika kependudukan Indonesia? Tahu. Apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Berarti kurang diperdalam lagi ya belajarnya. Ya. Jadi dinamika kependudukan Indonesia itu adalah bentuk keadaan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Nah, dalam dinamika kependudukan Indonesia itu tentunya terdapat 5 konsep seperti yang Ibu gambar pada media ini. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, yang kedua persebaran penduduk, yang ketiga komposisi penduduk, yang keempat pertumbuhan dan kualitas penduduk, yang kelima keragaman etnik dan budaya. Tentunya konsep yang pertama dalam dinamika kependudukan Indonesia yaitu total population. Indonesia has a large population. Based on population data, Indonesia rank 4 in the world. Jadi jumlah penduduk di Indonesia itu sangat banyak sekali. Masyarakat yang sangat banyak di Indonesia. Bahkan Indonesia mendapat nomor 4 di dunia dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Anak-anak tahu apa tidak bahwa di negara ini ada 4 negara yang masyarakatnya terbesar di dunia. Yang pertama, ada yang tahu negara mana? Tidak tahu. Yang pertama itu dicatat ya anak-anak, dicatat di buku tulis ya. Jadi negara dengan penduduk terbesar di dunia yaitu yang pertama ada Cina. Cina itu negara yang mayoritas masyarakatnya sangat banyak dan penduduknya sangat banyak sekali. Yang kedua yaitu India. Catat ya, yang kedua India. Yang ketiga Amerika Serikat. Yang keempat negara kita tercinta yaitu Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat banyak sekali masyarakatnya ya. Tentunya dalam jumlah penduduk terdapat dampak positif dan negatif. Tentunya ya kan Indonesia itu banyak sekali masyarakatnya. Tidak hanya dampak positif yang ada di Indonesia, tentunya ada dampak negatif yang ada di Indonesia tentang jumlah penduduk yang sangat banyak. Sebelum ke dampak negatif, kita harus ke dampak positif terlebih dahulu. Pintar. Yang pertama, dampak positif dari jumlah penduduk yang sangat banyak di Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk usia produktif itu sangat banyak sekali. Seperti media Ibu ini ya. Dampak positif itu jumlah penduduk usia produktif sangat banyak. Anak-anak tahu kan usia produktif itu mulai umur berapa? Tahu apa tidak? Enggak tahu ya. Jadi Ibu kasih tahu ya. Usia produktif itu usia di mana 15 tahun sampai 64 tahun. Ini yang dikatakan usia produktif. Bisa dipahami anak-anak? Saya. Nah, berlanjut ke dampak negatif. Dampak negatif dari jumlah penduduk yang sangat banyak. Seperti media Ibu ini, dampak negatif yang pertama yaitu pengangguran. Bisa dilihat anak-anak gambarnya ini? Bisa dilihat kan ya? Pengangguran. Di Indonesia itu sangat banyak sekali pengangguran. Contohnya seperti gambar ini, banyak sekali bapak-bapak usia produktif, bahkan
ibu-ibu yang sedang duduk-duduk tidak ada pekerjaan. Karena kenapa? Pengangguran ini karena jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak, dan ada beberapa faktor lain, yaitu karena kurangnya informasi tentang pekerjaan, yang kedua kurangnya pendidikan, yang ketiga kurangnya pengetahuan tentang lapangan pekerjaan. Jadi banyak penduduk Indonesia itu yang mengalami pengangguran karena banyak sekali pengangguran, jadi mereka itu hidup pas-pasan, hidup tidak layak. Yang kedua dari dampak negatif jumlah penduduk yang terlalu banyak, yaitu lingkungan kumuh. Di sini terdapat keluarga yang tinggal di tepi bantaran sungai, dan di bawahnya itu terdapat banyak sekali sampah. Dan gambar di sini merupakan hidup yang tidak layak, lingkungan yang kumuh. Karena kenapa? Sungai yang tidak mengalir, sudah tercemar dengan lingkungan, dengan limbah, dengan sampah. Ini merupakan hidup yang tidak layak dan bisa dikatakan lingkungan kumuh. Hidup tidak sehat. Bahkan di sini tuh banyak sekali penyakit yang terjangkit, yaitu seperti penyakit gatal-gatal. Nanti itu terdapat virus-virus yang lain. Kan ditakutkan sekarang adanya virus corona, COVID-19. Takutnya kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan kita sendiri, takutnya kita akan terkena virus tersebut. Jadi kita harus hidup sehat, jangan seperti gambar yang ibu gambar di media ini. Yang ketiga, dampak negatif dari jumlah penduduk yang terlalu banyak, yaitu macet. Jadi macet ini tidak terjadi hanya di kota-kota besar seperti kota Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Di sana tentunya banyak sekali jalan-jalan yang macet. Karena kenapa? Di sana terdapat kota yang sangat ramai akan jumlah penduduk yang sangat banyak. Nah, jangan jauh-jauh ke ibu kota. Di sekitar kita di Banyuwangi tentunya, di Banyuwangi, di kota besar, di kota sana, kalau kita sedang keluar pada jam-jam kerja seperti pagi jam 7 sampai jam 8, jam pulang kerja jam 3 sampai jam 4, itu tentunya kita akan menemui jalanan macet. Karena kenapa? Mereka akan pulang, akan berangkat dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan untuk pulang dan dengan tujuan untuk bekerja. Nah, yang kelima, dampak negatif dari jumlah penduduk yang terlalu banyak, yaitu adanya kriminalitas. Tahu kan kriminalitas anak-anak? Tahu. Bisa disebutkan apa saja kriminalitas? Yang pertama ada pencopetan, penjambret, perampok, pembegalan, penculikan anak, itu dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan uang yang banyak. Ya, seperti yang ibu gambarkan di sini. Ini terdapat seorang laki-laki yang sedang menodongkan pistol ke orang pengguna jalan, dengan dia itu mempunyai sepeda besar moge seperti itu. Jadi seorang pelaku ini menodongkan pistol untuk mengambil sepedanya, itu bisa dikatakan sebagai pembegalan. Ya, ini merupakan tindakan kriminalitas. Tentunya kriminalitas ini di Indonesia sangat tinggi angka kriminalitas. Karena kenapa? Jumlah penduduk yang sangat banyak. Makanya masyarakat Indonesia pekerjaan yang kurang mendapatkan pekerjaan, uang yang pas-pasan, maka mereka dengan terpaksa melakukan tindakan kriminalitas. Baik, dari yang ibu jelaskan tentang jumlah pendidikan ini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Belum. Nanti harus tanya ya. Ya. Baik. Yang kedua yaitu tentang population distribution. Population distribution is a form of population distribution in an area or country whether a population can be identified from population density. Jadi nomor yang kedua yaitu konsep tentang dinamika kependudukan, yaitu tentang persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk yang terjadi di suatu wilayah atau suatu negara. Nah, persebaran penduduk ini bisa dikenali dengan banyaknya kepadatan penduduk di suatu wilayah. Seperti yang ibu gambarkan tentang persebaran penduduk. Mengapa ibu mengambil tentang peta Indonesia? Karena peta Indonesia ini terdapat pulau-pulau yang
yang dimana dihuni tentang banyaknya penduduk Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Bali. Ini terdapat sekali banyaknya persebaran penduduk. Misalnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini kepadatan penduduk yang sangat besar di Indonesia. Di Pulau Sumatera ini sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Kalimantan. Nah, ini merupakan persebaran penduduk di suatu wilayah atau di suatu negara. Tapi Ibu mengambil wilayah Indonesia. Baik, yang konsep yang ketiga tentang dinamika kependudukan Indonesia terdapat population composition. Population composition is a grouping of population based on age, gender, livelihood, religion, language, education, residence, type of work, and other. Jadi yang keempat yaitu komposisi penduduk. Apa sih komposisi penduduk itu? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk jenis usia atau umur, jenis pekerjaan, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, jenis pekerjaan, dan tempat tinggal. Nah, dari komposisi penduduk yang sangat banyak ini bisa dipahami kan anak-anak? Ya. Nah, di sini Ibu mencontohkan tentang komposisi penduduk tentang bahasa. Di desa Ibu, di desa Sawan itu ada sekelompok orang hidup berkelompok dengan bahasanya yaitu bahasa Madura. Mereka dengan hidup berkelompok, dengan hidup damai dengan kelompoknya sendiri yaitu dengan kelompok Madura. Di sana itu dikenal dengan sebutan kelompok atau desa Madura. Itu di desanya itu di desa Sawan, di tengah-tengah Sawan, di tengah-tengah desa Sawan atau tengah-tengah desa Ibu. Bisa dipahami ya dari komposisi penduduk. Nah, dalam komposisi penduduk tentunya ada hal yang penting diketahui. Yang pertama yaitu berpiramida berdasarkan usia. Berdasarkan usia. Di sini terdapat piramida penduduk Indonesia usia produktif yaitu 15 sampai 64. Di sini itu mayoritas banyak sekali. Bisa diketahui piramida penduduk Indonesia pada tahun 2015 jumlah perempuan sangat banyak dan jumlah laki-laki itu lebih sedikit. Itu piramida kelompok umur. Kelompok umur ini jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan. Dari yang Ibu contohkan ini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang ditanyakan? Belum. Belum. Beralih ke konsep dinamika kependudukan Indonesia yang keempat yaitu population growth and quality. Population growth is dynamic balance between oceanography that increases and power that reduce population. Jadi yang keempat pertumbuhan dan kualitas penduduk. Jadi keseimbangan dinamis antara kekuatan menambah dan kekuatan mengurangi jumlah penduduk itu sangat dinamis, sangat seimbang. Jumlah penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk ini bisa ditambah dan dikurangi dengan adanya bentuk pengurangan dan bentuk penambahan dari adanya beberapa faktor. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yang pertama, angka kelahiran. Di sini Ibu gambarkan sebagai bayi ya, karena bayi itu kan lahir. Jadi angka kelahiran